A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallamu taslima. Alhamdulillah, ibu bapak yang berbahagia. Ibu berbahagia ya Bu ya. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Bapak juga sehat ya Pak. Tetap semangat pagi. Kita hari ini alhamdulillah kita kembali akad pagi untuk kajian. Sebenarnya hajian ini buat yang mau haji gitu. Ibu yang sudah haji berapa ini Pak? Semua sudah ya? Semua sudah. Jadi haji itu ada haji hakikat, ada haji syariat. Jadi syariat haji itu harus ke tanah suci dengan datang ke sana naik pesawat. Boleh naik sepeda Bu? Boleh ya? Boleh. Ada yang tahun kemarin ada yang naik sepeda, juga tahun ini sudah sampai India, minggu lalu sampai India. Kalau waktunya mungkin masih sempat sampai ke Saudi. Jadi haji itu ke mana Bu? Ke Kulon Riku nggih. Jadi kita ke barat ya. Sebenarnya itu bukan barat apa timur, tapi arahnya adalah ke Baitullah, itu ke Saudi Arabia begitu ya. Alhamdulillah Ibu Bapak Sami, kita bisa ketemu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur ya Ibu semua, karena dengan bersyukur ini tentu saja kita akan ditambah nikmatnya. Kalau kita mengingkari, yang artinya kalau tidak bersyukur kita merasakan adalah siksaan itu. Jadi Ibu bersyukur semua Ibu, kita hari ini bisa jumpa gitu. Yang kemudian dengan tema tadi haji tanpa antri. Saya sebenarnya tidak asing lagi, karena saya dulu memulai pengajian akad pagi ini. Jadi sebelum ibu-ibu lahir mungkin ya. Ada yang belum lahir karena ibu muda ya, ibu muda tahun 79. Ada yang lahir sebelum 79. Oh banyak gitu. Jadi saya 79 itu dengan Mas Toro, Mas Pendi itu memulai pengajian. Jadi akad pagi ini kalau pagi menjemput sampai Klaten, Jogja itu mubalek itu kita jemput. Saya merasakan pada waktu itu pengajian ini satu-satunya di Prambanan ya Bu. Jadi kalau ada pengajian tapi masjidnya belum ini, jadi masjidnya sebelah, ya belum inilah pokoknya ya sebelah sini gitu ya. Itu mesti padat sampai jalan raya itu, mungkin hampir 500 atau 1000 begitu. Jadi begitu padat pada waktu itu. Tapi tidak apa-apa, jadi masih alhamdulillah masih berlanjut pada pagi ini. Mudah-mudahan istiqomah. Tidak lama kok Bu, jadi kita cuma sampai ajal selesai pengajian ya. Seperti sholat itu tidak lama, cuma sampai kita ajal gitu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jadi haji, saya itu ibadah haji sudah pertama kali dulu tahun 1985 maksud saya begitu ya Bu ya. Jadi ada yang tahun 85 lahirnya. Itu berarti Bapak Ibu masih kecil gitu ya. Saya udah haji 85. Jadi teman-teman Prambanan itu saya ingat ibu saya itu tahun 78 berangkat itu sama Bu Yasti, Pak Harto.
kemudian Bu ada beberapa gitu. Ya kemudian tahun berikutnya dan sebagainya itu baru mulai. Jadi tahun 85 ketika saya haji itu uh, sudah mulai dari masjid. Saya adakan acara pamitan di masjid begitu. Tapi setelah 86 dan seterusnya itu sekarang orang haji itu meriah gitu. Disambut Pak Camat, disambut Pak Lurah dan sebagainya sampai sekarang ini. Jadi kalau ada haji itu biasanya neng kelurahan ya dikepiake, nanti mulai ya di arep-arep atau di jalur itu mana itu. Itu begitu Pak sekarang ini. Jadi alhamdulillah orang haji itu begitu dimuliakan di tanah suci ini. Sehingga kadang-kadang kalau orang sudah haji di depannya tidak dikasih hak, marah-marah. Katanya begitu. Kalau saya tak hitung-hitung tadi, kalau saya haji pertama itu 85, kemudian haji kedua itu haji Abidin Bu, atas biaya dinas gitu ya. Jadi saya anggota DPR di provinsi tahun 2001 itu gratisan karena dibiayai APBD gitu. Yang kemudian haji saya yang ketiga haji tanpa antri. Jadi ketika itu tahun 2013 itu sudah kalau orang pergi haji itu harus ngantri sudah. Tahun 2013 itu berangkat itu sudah ngantri 8 atau 9 tahun. Nah kalau yang berangkat sekarang ini antriannya sudah 20 tahun begitu. Jadi kalau ibu juga daftar sekarang ini untuk DIY itu antrinya 33 tahun Bu. Jadi kalau ibu sekarang umurnya 60 baru daftar itu umur 93 akan berangkat. Duluan berangkat kemana Bu? ke makam apa ke hajinya? Dia tidak tahu kan begitu. Juga antrian hajian itu di Indonesia itu sampai 43 tahun Bu. Jadi karena kuotanya itu tiap kabupaten. Jadi ada kabupaten yang umatnya atau kondisinya agak kurang, ekonominya kurang lancar gitu, bisa kabupaten itu antrinya cuma 25 tahun ada begitu ya. Jadi mungkin di kabupaten di Papua atau mana begitu ya. Itu. Jadi beda-beda Bu. Jadi di tiap kabupaten. Tapi paling tinggi itu katanya di Indonesia itu satu kabupaten, yaitu di kabupaten di daerah Kalimantan itu 43 tahun baru bisa berangkat. Juga antar negara itu beda-beda Bu. Jadi negara yang paling lama menunggu itu adalah Singapura karena jumlah penduduknya yang sedikit dan itu sampai tunggunya sampai 100 tahun Bu. Singapura. Juga Malaysia itu kalau tidak salah ada tagnya itu mungkin 50 tahun lebih. Jadi karena itulah maka ibu-ibu sekarang kembali bahasan kita bahwa haji itu adalah wajib sebagai kewajiban kita rukun Islam ya Bu ya. Itu maka diambil tema haji tanpa antri begitu ya. Mengapa haji tanpa antri ini? Karena pengalaman saya haji tanpa antri itu juga sebenarnya tidak bayar sendiri Bu. Karena saya mengkoleksi beberapa jamaah begitu, saya membawa jamaah 11 orang sehingga saya antar tahun 2013 itu. Di antaranya adalah ada mantunya Pak As'ad Humam Kota Gede yang menulis Iqra itu Pak Yulianto, itu dokter di Klaten begitu, juga ada kepala dinas dan sebagainya, ada pilot saya antar begitu tahun 2013 begitu. Jadi pada waktu itu sudah antri panjang, tapi saya bisa tahun itu daftar langsung berangkat, itu bisa. Dan sekarang ini juga ibu bapak sekalian bahwa kalau haji itu yang resmi di tanah air ini namanya haji reguler, itu
haji yang diurus pemerintah, yang kuotanya sekarang ini 240.000 di Indonesia. Hitungannya dari mana Ibu Bapak sekalian angka itu? Yaitu sesuai organisasi OKI itu memutuskan bahwa jamaah yang diberi kuota itu sesuai dengan jumlah umat muslimnya. Jadi kalau Indonesia ini jumlah penduduknya adalah 270.000, tapi yang kemudian diprosentasekan umat Islamnya sekitar 240.000 gitu. Maka 1%-nya menjadi 200 berapa Bu? 240.000. Itu hitungannya begitu. Jadi setiap negara itu cuma 1% dari jumlah penduduk muslimnya begitu. Maka Indonesia ini termasuk jamaah hajinya adalah paling besar dibanding negara yang lain gitu. Itu jadi dipahami itu gitu. Jadi ada haji itu haji reguler yang diurus pemerintah, kemudian haji plus. Haji plus itu juga haji yang artinya kuota pemerintah tapi yang melaksanakan adalah travel begitu ya. Jadi yang travel yang melaksanakan, tapi itu kuotanya negara yang 1% tadi. Coba yang melaksanakan itu dulu haji plus namanya, sekarang namanya haji khusus begitu ya. Jadi yang khusus yang ditangani oleh travel, dan itu harganya variasi. Jadi kalau sekarang ini Ibu Bapak haji reguler itu biayanya 25 DP-nya, kemudian untuk melunasi kalau tidak salah 30 atau berapa Bu ya. Artinya sampai 50 juta ya sekarang ini. Itu sebenarnya juga biaya itu sebenarnya lebih dari itu. Kalau di total semua itu biaya haji yang reguler itu adalah 96 juta. Tapi dapat subsidi dari pemerintah. Jadi subsidinya ya sekitar 40 juta dari APBN begitu ya. Jadi Bu sekalian, negara itu sekarang ini dari dulu adalah peduli kepada umat Islam, diantaranya adalah bab haji ini adalah juga disubsidi pemerintah. Ini yang perlu dipahami gitu ya. Yang kemudian siapa haji yang di luar itu, yaitu haji yang tanpa antri tadi ya Bu ya. Tanpa antri ini bisa saja sebagai tamu, pertama tamu yang dapat undangan dari Saudi. Ini namanya haji kerajaan gitu. Juga ada yang pemerintah Saudi ini kan punya visa yang begitu banyak ya. Jadi kalau saya di banyak negara begitu ya, itu cuma visanya adanya visa kerja atau visa kunjungan. Kalau di Saudi ini banyak, ada namanya visa furodah, visa turis 1 tahun, multiple 1 tahun, ada visa saskiyah multiple 1 tahun, ada visa mujamalah. Mujamalah itu ya yang ini juga bisa untuk haji. Kemudian ada visa amil iqomah 3 bulan, visa amil iqomah 6 bulan, ada visa amil muqat. Jadi amil gitu artinya dia tenaga kerja. Jadi ada visa tenaga kerja itu yang berlaku cuma 3 bulan, ada tenaga kerja yang 6 bulan. Jadi bapak-bapak kalau mau haji pakai visa tenaga kerja yang 6 bulan itu harganya beda-beda. Seperti harga tadi ada visa namanya visa furodah itu harganya kalau per hari ini sampai $9.000. Berapa Bu? $9.000 itu kali sekarang dolarnya berapa Pak ya? 16 ya. Jadi berapa, dihitung aja ini, wis akeh ya Bu. 9.000 kali. Itu visanya saja. Belum nanti tiket pesawat dan hotelnya itu juga beda-beda. Seperti saya katakan tadi, visa haji khusus itu juga harganya beda-beda karena sesuai hotelnya yang di-rent dari travel tadi, bintang 5, bintang 4, bintang 3 atau bintang kejora misalnya ya, atau bintang artinya cuma apartemen dan sebagainya, itu bisa saja itu karena jamaah yang mengendaki begitu. Jadi
hitungan angka itu variatif dan tidak ada yang pasti, Bu. Jadi angka-angka itu. Tapi beruntung kalau ibu misalnya Haji Plus cuma bayar sekarang yang wajibnya itu bayar $4.000, artinya apa, untuk daftar ngambil PIN-nya itu apa istilahnya dapat kuota itu 4.000 kalau plus ya. Tapi sekali lagi yang kita bahas adalah haji tanpa antri ya Bu ya. Jadi siapa saja haji tanpa antri itu bisa berangkat, yaitu manakala ibu-ibu bapak itu pakai visa tadi pilihan. Ada visa multiple, visa itu sebuah syarat untuk masuk ke sebuah negara begitu ya. Jadi sebenarnya juga ini di luar pemerintah Indonesia, tapi itu bisa dilakukan. Seperti kita contohkan ada teman-teman namanya ada kelompok Jaulah. Itu ada yang masuk Jaulah di sini. Ada ya. Mudah-mudahan itu juga dia bisa haji biasanya menggunakan visa. Jadi visa itu harus beli. Harganya visa ziarah itu harganya sekitar 12 juta. Itu Bu. Jadi beli visanya, ya kemudian beli tiketnya. Tiket PP itu untuk kalau musim haji itu 20 juta. Jadi berapa Bu? 20. Yang kemudian kalau teman-teman Jaulah itu di sana sudah diterima ada kelompoknya begitu. Jadi ada jamaah itu, jadi dikasih PIP, jadi gratis makan dan namanya ini ada orang mengatakan haji sandal jepit begitu. Jadi pahitannya cuma visa sama apa tiket pesawat, di sana sudah dijamu. Jadi tidak dijamunya mungkin karena Jaulah itu biasa tidur di masjid dan sebagainya kan. Kalau di sini itu Bapak Ibu pernah ketemu jamaah Jaulah itu kan dia punya kurut itu punya waktu bahwa sebulan itu harus 3 hari keluar untuk dakwah. Kalau setahun kalau bisa 4 bulan untuk dakwah, dan kalau seumur hidup sampai bisa 4 tahun dakwah begitu. Katanya begitu. Jadi saya enggak masuk dalam begitu. Tapi ada teman saya kalau Bapak Ibu mau gabung di Jaulah, saya kenalkan ada di Prambanan ini yang menjadi tokoh Jaulah itu, dan dia sudah berangkat pakai sendal jepit juga dulu ya. Jadi coba beli tiket sama visa begitu. Jadi begitu, jadi hitungannya begitu. Jadi Pak. Kemudian kalau ibu bapak sekalian pakai haji visa tenaga kerja tadi, itu yang aman sebenarnya. Cuma beli visa tenaga kerja itu agak mahal, mungkin sampai 30 sampai 40 juta. Itu visanya begitu. Jadi kalau visa tadi visa ziarah itu sekitar 12 jutaan. Tapi kalau visa ziarah bukan dari dari teman Jaulah tadi, dia harus membeli pakai tasrih atau semacam izin dari santri, yaitu membeli paket Armusmina, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Itu yang mahal begitu. Jadi paket itu kalau tidak salah sekarang ini minimal harganya 30 juta, 30 sampai 50 juta paket. Karena haji itu kan sebenarnya kan cuma 5 hari aja cukup Bu. Jadi tanggal 9 Zulhijjah, kemudian 10 Zulhijjah, atau mungkin 4 hari kalau mengambil nafar sani atau melempar jumrohnya itu bisa cuma 3 hari aja cukup. Itu cuma 4 hari begitu. Jadi yang penting adalah wukuf. Haji itu adalah Arafah, wukuf di Arafah gitu. Maka kalau haji-haji yang sedang sakit di rumah sakit itu, dia dibawa ke padang Arafah itu disafarikan wukuf. Itu cuma paling 10 menit. Suwe-suwe ini 30 menit. Habis itu dibawa lagi ke rumah sakit begitu ya. Itu yang sakit begitu. Artinya apa Ibu? Haji itu sebenarnya wukuf itu yang penting tinggal di Arafah antara zuhur, kalau waktu abdulnya zuhur sampai maghrib. Itu wukuf itu haji itu. Al-haju Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Itu intinya begitu. Jadi yang lainnya bisa diwakili, misalnya lempar jumroh itu bisa diwakili kalau
ibu bapak sakit misalnya. Tapi kalau tidak sakit ya harus berjalan, dia melempar jumroh akobah, wusta dan ula itu 3 hari. Jadi kalau tidak ngambil nafar awal, dia nafar sani atau nafar akhir itu 4 hari melempar jumrohnya begitu ya. Itu maka tadi hitungannya cuma 5 hari atau 4 hari untuk ibadah haji. Setelah itu tawaf ifadah itu sudah selesai hajinya begitu ya. Nah kok sekarang ibadah haji di orang Indonesia itu kok panjang waktunya gitu. Berapa Bu? 40 hari ya. Mungkin kalau dikurangi 30 hari, 5 hari dan sebagainya. Itu karena apa? Karena memang jumlahnya begitu banyak dan harus ngantri pesawat Bu. Jadi pesawat ini ora iso teko terus gawa bali ngoten ndak. Jadi karena antri pesawat harus dikumpulkan jumlah 240 tadi ya. 240 itu yang 10.000 yang haji plus atau haji khusus, yang jadi 230 ini haji yang reguler gitu. Jadi bayangkan aja dengan pesawat yang jumlah karena pesawat itu muatnya cuma sekitar bisa 350, ada yang bisa sampai 400 gitu ya. Ini jadi gitu, pertimbangannya adalah karena haji itu sampai 40 hari itu menjadi pertimbangan harus karena antrian pesawat itu yang fundamental atau yang mendasar begitu. Ya kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau milihnya tadi sebagai tenaga kerja itu lebih aman Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa Ibu daftar, ya Bu, daftar saya dapat visa tenaga kerja itu ambil di sana kafil. Kafil itu artinya di Saudi itu kalau musim haji kan dia perlu tenaga kerja. Ada yang masak, ada yang ada yang pokoknya bersih-bersih, jaga hotel itu Ibu bisa ngambil yang 3 bulan 6 bulan itu. Tapi itu bayarnya tadi antara 30 juta sampai berapa? 40 lah gitu ya. Setelah itu Ibu tinggal di sana dan diberi waktu untuk wukuf itu oleh kafil, itu artinya majikan di Arab itu diberi waktu, dan itu lebih nyaman gitu. Jadi artinya sebagai tenaga kerja itu bisa begitu. Jadi monggo ibu-ibu, bapak sekalian, itu biasanya justru malah kadang-kadang tiketnya dibelikan oleh majikan yang di sana. Tapi bapak ibu yang paling penting bayar ininya, visanya tadi, visa tenaga kerja tadi atau visa amil begitu. Itu yang lain, yang banyak sekarang ini yang paling mahal adalah visa furoda. Visa furoda itu tadi saya katakan berapa Bu? 9.000 kali 16.000 itu bisa sampai 200 juta ya, sekitar itu ya. Itu visanya saja, belum nanti hotelnya. Maka kalau pakai visa furoda itu biasanya dia memberi harga sampai 350 juta untuk ibadah haji itu. Itu harus dipahami itu ya Bu ya. Jadi kok haji kok mahal? Itu karena visanya gitu. Jadi kita harus tahu karena visanya itu adalah visa furoda. Itu jadi mahal gitu. Bahkan ada yang menjual sampai 6.000 dolar. 6.000 dolar itu kalau dirupiahkan menjadi 900 juta. Ada begitu. Karena apa? Karena pesawatnya pakai pesawat jet pribadi gitu. Jadi itu yang mahal. Itu yang punya adalah travelnya anaknya wakil presiden itu. Pernah gitu saya dapat flyernya itu. Jadi haji paling mahal itu. Jadi 60.000 dolar itu pakai tiket pesawat jet khusus gitu. Jadi Ibu ada yang mau Bu? Nanti tak hubungkan kalau mau. Jadi itu bermacam-macam tadi Bu Bapak sekalian tentang visa haji itu monggo. Kalau Bapak Ibu mau pakai visa tadi yang katakan visa multiple itu visa yang berlaku 1 tahun, itu cuma beli visanya 12 juta.
itu bisa untuk bolak-balik ke Saudi itu bisa sih. Juga kalau untuk haji yaitu harus ada yang di sana, artinya ada orang sana atau travel itu yang mengantarkan. Nah, yang itu yang harus tambahan gitu ya. Jadi kalau visa yang tadi multiple tadi misalnya harganya 12 juta, itu beli tiketnya berapa, Bu? 20 juta, jadi berapa? 32 juta. Yang kemudian ada Armusmina tadi beli tendanya di sana itu 40 juta, jadi berapa tadi? Sekitar 80-90 juta lah. Itu saja. Belum nginepnya di hotel itu yang mahal begitu ya. Jadi maka rata-rata kalau haji tanpa antri itu minimal dia yang murah itu paling dijual 125 juta gitu. Itu paling murah sampai itu aja. Kalau enggak itu agak hotelnya agak nyaman itu paling 150 gitu. Tapi juga kalau sudah di atas 200 biasanya dia menawarkan dengan hotel yang bintang 5 atau hotel yang nyaman lah begitu. Itu pertimbangannya begitu. Jadi monggo Ibu, jadi tinggal milih aja kalau ada haji tanpa antri ini bisa hanya 125 juta itu dengan visa tadi, visa pulsa multiple gitu. Dan sebenarnya itu pemerintah tidak membolehkan. Tapi apa esensinya? Bahwa kita setiap di suatu negara itu kan yang penting adalah kita punya visa toh. Jadi ketika punya visa dan di sana ada yang melayani itu kan enggak persoalan begitu. Itu kalau menurut saya begitu. Jadi pilihan lain Ibu Bapak sekalian, kalau Ibu Bapak memang agak punya keberanian, khususnya mas-mas ya, punya keberanian agak lebih gitu ya. Itu Bapak Ibu kerja di luar negeri. Misalnya Bapak Ibu kerja di Australia ya. Australia itu gajinya sebulan bisa 20-30 juta itu. Kalau hanya metik buah-buahan itu gajinya sampai 20 juta. Itu kalau Ibu pakai kuota negara Australia itu bisa setiap tahun berangkat. Jadi ada teman saya itu berangkat di sana, sudah kerja di sana biayanya gajinya tinggi, bisa tiap tahun itu untuk haji maupun umroh itu bebas karena tidak ada umat Islam di sana yang menunaikan itu. Jadi tapi tetap ada kuotanya. Juga kalau Bapak Ibu di misalnya di Eropa begitu, mau menggunakan visa Eropa di Belanda itu juga gampang sekali Ibu dapat gitu. Jadi kalau Ibu sudah tinggal 1 tahun kemudian bilang kedutaan atau ngambil program travelnya Saudi itu begitu gampang. Ini jadi pilihan. Maka saya katakan pilihan ini monggo aja yang dipilih yang mana. Apa itu berani, wah aku harus kerja neng Australia atau neng Jepang itu sebenarnya gajinya banyak tinggi kok di sana itu. Cuma kadang-kadang kita ini kan gambarannya neng luar negeri itu adoh gitu lah. Misalnya biasa ya Bu ya. Kalau dua anak wah ojo adoh-adoh mau lebaran orang Bali ditangisi gitu. Itu problemnya kita begitu. Jadi saya punya anak yang satu itu kuliah di Maroko begitu. Itu sudah 3 tahun baru pulang sekali begitu. Tapi ya spend lah karena sinau di sana begitu ya. Jadi dia ketika ibunya sedang umroh gitu dia tiba-tiba dia beli tiket. Itu begitu murah, cuma 2,5 juta dia PP gitu ya. Dapat PP gitu karena di Maroko itu kalau seperti di Eropa juga tiketnya murah. Untuk tiket ada teman saya Pak Yanto di Spanyol itu, Pak Suyanto itu. Ambilan itu kalau tidak salah juga dia sudah haji, dia lama sudah di Spanyol begitu. Itu juga kalau pulang ke Indonesia itu 5 juta PP. Jadi Eropa Indonesia itu cuma 5 juta. Karena apa? Karena jauh-jauh. Jadi kalau Bapak Ibu mau haji
di tahun depan gitu beli tiket sekarang itu bisa cuma 5 sampai 10 juta lah begitu. Jadi itu gambarannya ya Bu. Jadi itu diantaranya kalau mau ngambil murahnya begitu. Jadi tapi standarnya tadi paling tidak Ibu Bapak bahwa harus membeli visa itu minimal 12 juta itu. Jadi kalau ada yang nawani Pak Harwanto 15 juta sudah full itu visanya aja tidak dapat gitu ya. Jadi karena ada di haji umroh itu mafianya begitu Pak, menakutkan, begitu banyak yang saya tahu persis gitu. Ada yang menawari haji tapi setelah bayar tidak berangkat itu juga ada. Bahkan umroh itu berkola kali ya, seperti first travel itu mengumpulkan jamaah haji sampai dengan biaya murah itu sampai 54.000 orang tidak diberangkatkan. Jadi nilainya kalau bukan lagi miliar, tapi sampai berapa 5 triliun kalau tidak salah. Dan dia cuma di penjara 5 tahun kalau tidak salah. Ya itulah mafia di haji umroh itu. Kalau haji umroh itu ya paling tidak yang kenal lah begitu ya. Jadi kalau hanya lewat-lewat orang yang tidak dikenal, apalagi cuma maklar, itu hati-hati aja Bu. Jadi karena ada yang gampang itu. Jadi paling gampang itu menipu jamaah haji umroh gitu ya. Karena niatnya orang haji umroh itu kan ikhlas Bu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang pernah ketipu di sini ya. Jadi harus koreksi bahwa travelnya kalau perlu berangkat itu ada teman pembimbing yang itu nanti bisa bersama-sama di sana sehingga ibadah baik. Itu Bapak Ibu sekalian. Masih sampai jam berapa ini Pak? Oh ini udah jam 7 kurang 10 ini. Ada pertanyaan Ibu yang atau Bapak? Tidak ada. Kalau tidak ada kita jadwal saya sampai jam 7 katanya begitu. Baik ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi haji tanpa antri itu bukan hal yang sulit, cuma berani apa tidak, itu persoalannya begitu. Saya sudah memberikan beberapa alternatif karena untuk haji bisa saja kalau di Indonesia ini antrinya tadi berapa Bu? 43 tahun. Kalau itu terasa berat, tapi kan itu kan haji itu tetap bagaimanapun adalah wajib ya. Jadi harus dilaksanakan. Itu harus mencoba pakai kuota negara lain atau Ibu tadi pakai visa tenaga kerja tadi ya. Jadi sekalian haji sebagai pekerja di sana. Mungkin cuma ngirisi kacang dan sebagainya Bu itu. Kalau ibu-ibu yang biasa masak ya, was aku pokoknya niat haji, wis tak tuku visane tok karo tikete itu. Itu bisa, itu insya Allah. Jadi kita ada channelnya gitu di sana begitu. Yang kemudian ibu bapak sekalian, kalau haji itu wajib, kemudian kok sampai akhirnya juga tidak bisa haji, itu bisa memakai badal haji atau haji amanah. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti berangkat pakai haji amanah, artinya orang yang sudah meninggal di badal hajikan itu biayanya antara 10 juta sampai 15 juta itu. Jadi ibu-ibu juga monggo kalau ada orang tuanya yang sebenarnya warisannya dulu banyak tapi belum dihajikan, itu bisa pakai haji amanah gitu ya. Gitu ya Pak Harwanto ya. Jadi kalau bapaknya belum haji, sudah meninggal, dihajikan dulu haji amanah gitu. Itu. Juga ibu bapak sekalian, kalau punya putra itu marilah kita niatkan juga putra-putra kita itu jangan tuku omah sik, tuku mobil jangan. Tapi mintalah dia menabung atau berangkat haji dulu atau umroh. Itu insya Allah lebih selamat. Artinya mendulukan perintah-perintah Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a.
diwajibkan kepada seluruh manusia itu hijjul baiti, yaitu menunaikan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Semua kita adalah orang mampu tentunya, Bu. Cuma kita belum tentu mau ya. Jadi persyaratnya itu mau apa enggak gitu. Jadi nek mampu itu semua mampu ya kira. Saya kira cuma tadi pilihannya gitu. Juga wa'timul hajja wal umroh lillah. Hendaklah kamu berhaji dan umroh dengan lillahi ta'ala, dengan mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hajju laisa jaya'u ilal jannah. Al-hajju mabruro laisa jaya'u ilal jannah. Haji mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga. Ya Bu, jadi kita kalau berhaji itu di samping niat kita untuk menunaikan rukun Islam, tentu saja kita akan mendapatkan surga. Saya kira itu. Ya kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian kok awang-awangan nongone tadi ya Bu ya, apalagi Haji Puroda itu yang pakai jet pribadi itu hampir 1 miliar 900 juta gitu Pak Dito. Dan awang-awangan Bu wah mending tak go tuku omah membangun masjid gitu. Tapi itu banyak pesertanya sebenarnya yang berangkat itu karena khusus ya. Itu tentu saja bayangan tadi. Kemudian kalau minimal ibu bapak harus berangkat, itu paling tidak biayanya tadi berapa? Visa dan tiket itu. Kemudian di sana mau pakai sandal jepit seperti ikut jaulah tadi cuma 35 paling tidak itu 35 ya. Itu beli itu. Kemudian harus tak kontakkan dulu dengan teman-teman jaulah. Ini teman jaulah biar dijemput nanti di sana pakai sendal jepit aja. Jadi sendal jepit, jadi tidurnya di masjid, tidak usah nanti ketika wukuf juga tidak beli tenda, dia gelar tenda begitu dan wukuf. Yang penting 1 jam ada cukup lah wukuf itu. Karena begini, itu kan wukuf itu kalau yang beli itu kan pemerintah itu menyediakan tenda-tenda begitu. Tapi kan luasnya itu misalnya sak Prambanan itu yang di tenda-tenda itu paling separuh. Tapi yang tidak di tenda itu bisa teman-teman yang biasa di Saudi tinggal kerja di sana itu biasanya cuma gelar tenda gitu. Itu gabung di sana tidak apa-apa itu. Teman-teman sandal jepit kayaknya begitu itu. Maka istilahnya haji sandal jepit begitu ya. Itu sebenarnya tidak salah karena ya di samping aturan Saudi juga haji itu kan adalah panggilan Allah ya. Artinya bagaimana strategi kita. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, kalau ibu bapak itu bisa haji langsung berangkat itu manakala ibu sebagai pembimbing. Jadi harus punya sertifikasi, ikut sertifikasi itu 6 juta Bu. Jadi yang diadakan Kemenak itu, kalau punya itu kemudian bisa tiap tahun berangkat. Itu atas nama pembimbing. Jadi kalau tidak punya pembimbing ya punya data jamaah. Itu minimal 100 orang gitu. Data ini yang kita bimbing. Itu bisa daftar ke Kemenak. Itu cuma bayarnya tadi penuh. Bayarnya 96 juta. Jadi kan haji itu kan DP-nya kan 25. Harus melunasi sekitar 56 juta kan. Jadi totalnya 56 juta orang berangkat sekarang ini. Karena pemerintah memberi subsidi sekitar 40 juta, maka nilai haji itu sebenarnya 96 juta. Jadi kalau Bapak Ibu punya tadi sertifikasi, itu mau berangkat, itu bisa tiap tahun. Itu dengan bayar 96 juta. Tapi itu resmi pemerintah begitu. Dan itu tentu saja di samping Ibu pakai KBIH. KBIH itu pembimbing haji itu ya. Bimbingan haji itu ada kan. Itu Ibu aja datang ke sana atau Bapak datang ke sana Pak. Saya tak bimbingi, saya yang berangkat. Tapi syaratnya punya sertifikasi tadi. Jadi daftar sertifikasi bimbingan haji dan umroh gitu. Dan kalau sudah punya sertifikasi ini Bapak Ibu sekalian punya privilege. Artinya membimbing di kecamatan atau membimbing travel haji umroh itu
punya harga, punya nilainya begitu. Jadi Bapak Ibu bisa berangkat umroh gratis, bisa berangkat haji gratis itu kalau KBI-nya sampean gabung di KBI ya, kemudian sampean bimbing gitu. Tapi tadi syaratnya apa Bu? Ikut sertifikasi pembimbing haji, ya haji dan umroh lah gitu ya. Karena kalau haji itu mesti ada umrohnya, tapi kalau umroh itu belum tentu haji. Itu ya. Haji, kemudian haji itu ada beberapa cara. Haji, kalau orang Indonesia itu hajinya adalah haji tamatuk. Haji tamatuk itu umroh dulu, baru menunaikan haji. Kemudian ada haji kiron. Haji kiron itu dia haji bersama umrohnya itu jadi satu. Kemudian haji ifrad itu biasanya orang Saudi itu dia sudah pakai ikhram dulu. Jadi dia haji dulu kemudian baru umroh. Bahkan tidak umroh pun tidak apa-apa kalau ifrad itu. Karena biasanya dipakai oleh orang-orang Saudi itu untuk ibadah haji tadi ya. Karena umroh itu kalau orang pergi haji tadi ya, haji Indonesia itu harus umroh. Karena jauh-jauh hari, jadi harus orang yang datang ke tanah haram itu harus melakukan umroh. Itu persoalannya begitu. Jadi wajib. Jadi kalau orang di luar Saudi itu datang ke Saudi itu wajib umroh gitu ya. Tapi tadi kalau haji ifrad itu orang Saudi dia haji tok tidak pakai umroh tidak apa-apa gitu karena dia orang Saudi gitu. Kalau haji kiron dia menggabungkan antara haji dan umrohnya itu jadi satu begitu. Itu boleh, artinya boleh dilaksanakan. Itu tidak kena denda atau dam. Kalau haji tamattu itu kena dam, dia menyembelih seekor kambing itu sekitar 300 real, 300 kali 4 itu berapa Bu? Ya 1 juta itu damnya begitu, 1.200.000 lah gitu, sekitar itu. Saya kira itu yang ya, kalau haji itu. Jadi ibu-ibu yang lain tentu saja kalau ibu-ibu itu saya tadi mengatakan Bapak Ibu bahwa haji itu pada hakikatnya ada pahala haji dan juga haji yang sifatnya itu adalah syariat harus di Saudi, maka ada ibadah yang nilainya itu mendapat pahala haji. Apa Ibu? Yaitu Ibu Bapak kalau setelah sejamaah subuh di masjid, kemudian Bapak Ibu zikir, baca tadarus dan sebagainya, itu yang kemudian sampai waktu suruk. Waktu surut itu kalau di jadwal sholat itu adalah waktu terbit, istilahnya terbit itu waktu suruk gitu. Mungkin ditambahin 5 menit atau 10 menit gitulah gampangnya. Karena kalau matahari terbit, pas terbit itu kita tidak boleh sholat begitu ya. Seperti matahari ketika tenggelam itu kita tidak boleh sholat. Maka harus menunggu setelah tenggelam. Seperti kita ketika matahari terik itu seyogyanya tidak sholat, tapi karena sholat kita di tengah hari itu yaitu sebelum zuhur atau qabla zuhur dan ba'da zuhur gitu. Tapi ada sepenggalah naik itu pas di tengah itu sebenarnya tidak dibolehkan untuk. Tapi apakah pernah matahari zuhur itu, saya kira juga tidak pas kalau zuhur itu pas matahari di puncak. Jadi ada 3 hal, jadi ketika matahari terbit, matahari terbenam, dan puncak matahari itu sebenarnya tidak diseyogiakan sholat itu. Maka tidak ada sholat ba'da asar. Ba'da asar itu tidak ada, juga ba'da subuh itu tidak ada. Tapi ada sholat suruk tadi. Ketika orang sholat suruk, setelah zikir itu waktu suruk, dikatakan isra' itu juga itu dapat pahala haji dan umroh. Sudah ya Bu ya, sudah melaksanakannya. Itu biasanya ibu-ibu sergap ini Pak. Jadi itu sholat isra' atau
sholat suruh itu, yaitu ibu bapak sholat jamaah subuh, kemudian sejenak di masjid, kemudian nunggu waktu suruh, kemudian sholat 2 rakaat, itu pahalanya adalah dapat pahala haji dan umroh. Ya, jadi kalau tidak ke Mekah supaya dapat pahala haji itu gampang Bu. Jadi setelah subuh ke jamaah, kemudian sholat 2 rakaat, itu pahalanya begitu. Juga Bapak Ibu sekalian, ada pahala haji itu bisa dilakukan manakala Bapak Ibu umroh di bulan Ramadan. Jadi hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang umroh Ramadan bagaikan dia mendapatkan pahala haji bersama Nabi. Jadi haji bersama Nabi itu tentu saja sangat sangat besarnya karena. Maka ketika bulan Ramadan itu yang umroh itu melebihi haji Bu. Ya karena haji itu di Arafah, kalau umroh itu kan cuma di sekitar Mekah, Madinah itu sehingga jamaah di Masjidil Haram itu sampai 1 kilo. Ada 5 kilo ya. Ini Pak Arwanto yang pernah Ramadan di bareng kita dulu Ramadan itu sampai panjang begitu. Bahkan harga hotel pun juga naik. Jadi maka berbeda. Kalau umroh Ramadan dengan di luar Ramadan itu harganya berbeda gitu. Itu ya, jadi pahala itu. Kalau umroh Ramadan tidak bisa, suruk tidak bisa, ibu-ibu kalau dengan ikhlas pada pagi hari menghadiahkan menyuguhkan minuman kepada suami, itu juga dapat pahala haji gitu ya. Itu aja Bu ya, gitu aja lah Bu ya. Paling tidak besok kalau selama ini ibu-ibu belum menyuguhi minuman dan nasi pisang goreng, besok Bapak disuguhi ya, dan Bapak ndongake ya Pak, buka-buka juga untuk haji gitu ya. Saya kira itu Bu, Bapak sekalian, saya kira sudah jam 7. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi motivasi lah. Monggo khususnya yang muda-muda kerja di luar negeri ya Bu, jangan takut begitu. Itu insya Allah haji begitu mudah. Karena Allah juga memerintahkan yang sauna alal arti haunan. Tidaklah kamu berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Maka kalau di Indonesia dapat kerjaan angel ya harus berani di sana itu. Itu kalau perlu channel nanti saya sampaikan. Jadi ada PJTKI yang mempekerjakan, saya punya beberapa teman yang kerjanya itu. Jadi travel itu begitu relasinya gampang Bu. Jadi seperti saya kalau mau ke luar negeri itu juga tidak sulit karena ada teman-teman di sana begitu. Saya pernah tadi ada temannya Bapak ini di sini dulu jamaah saya Pak Suyanto itu bilang itu, saya ketika mau ke Spanyol itu dia bilang sama dia, Mas Yanto, mbok saya diberi surat supaya saya bisa ke Spanyol gitu. Karena apa Bu? Karena kalau tidak pakai surat itu saya harus menyimpan duit di bank. Nanti bank garasi itu kalau di Spanyol itu sangat mahal, sampai 150 juta atau begitu. Bahkan saya baru tahu ketika mau di bandara itu ditanya, Pak mau kemana Pak? Saya mau ke Spanyol. Wah ini orang kaya begitu. Padahal saya ke sana itu karena dapat surat teman di kedutaan bahwa saya diminta ke sana begitu. Dan saya alhamdulillah juga ceramah di sana. Jadi kelas saya sudah internasional Pak. Ya, pernah ceramah di Spanyol, pernah khotbah di Spanyol juga saya ada hari Jumat itu saya diminta kedutaan untuk ceramah dan khotbah Jumat pada waktu itu. Itu diantaranya kiat untuk pergi biaya murah tadi. Kalau ibu bapak tidak punya biaya murah itu atau tidak ada relasi, itu membayarnya harus ada deposit di bank. Untuk dapat visa di Australia itu harus punya nyimpen di bank itu 50 juta. Itu baru bisa dapat visanya begitu. Tapi kalau saya punya teman di sana, kemudian teman itu nyurati saya,
Mas, ini sampean ada dapat tugas untuk apa? Ngisi ceramah di sini. Nah, saya gitu. Itu dengan surat itu saya tidak perlu nyimpen duit di bank saya 50 juta. Tapi cukup beli visanya itu, kalau di Australia itu visanya cuma 1.800.000. Itu aja. Jadi seperti umroh itu kalau Bapak Ibu mau berangkat sendiri bisa aja. Nanti beli visa ke saya. Pakai visanya itu sekarang kalau tidak salah 3 jutaan begitu. Jadi nanti ibu-ibu bisa berangkat sendiri ke sana. Tapi dengan syarat dapat visanya itu kalau bisa umroh. Jadi cuma kalau biaya umroh itu sampai 30 itu karena kita harus beli hotel yang kemudian juga harus seperti rent di sini itu. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau sampai umroh dan lain panjang ini kalau padahal sudah jam 7 ini sudah belnya sudah bunyi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensinya dan mudah-mudahan saya berdoa ibu-ibu semua bisa haji, bisa umroh ya, dulu kan itu juga putra-putranya kalau dia sudah mulai kerja disarankan untuk sebelum bangun rumah atau punya mobil, nak kowe nek iso umroh sikik begitu. Artinya mendulukan panggilan Allah, karena setiap kita itu sebenarnya hakikatnya sudah dipanggil ya. Panggilan Allah itu hanya 3, yaitu dipanggil ke alam baka, yang kemudian dipanggil untuk ke Baitullah, yang kemudian yang dipanggil yang satunya apa Bu? Yang satunya dipanggil kita untuk sholat berjamaah, itu panggilan kita. Jadi maka tegakkanlah sholat jamaah juga itu sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Saya kira itu aja yang kita sampaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma firli wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum ma hamna rabbayana saghira. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta ini kuntu minadz zalimin. Allah ya Rahman ya Rahim, kami jamaah yang hadir pada pagi ini ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Kesalahan yang dosa yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Allah. Kesalahan dan dosa yang kami tahu karena kami tidak berdaya, karena ketidakberdayaan kami, ampunilah ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami sebagai istri yang mungkin lalai untuk taat kepada suami ya Allah. Ampunilah dosa kami sebagai suami manakala lalai dalam mendidik istrinya ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa yang menjadikan kami sakit ya Allah, maka ampunilah ya Allah. Ampunilah dosa kami yang dosa itu menjadikan kami sulit mendapatkan rezeki atau pekerjaan ya Allah. Ampunilah sehingga kami bisa bekerja lebih baik dengan rezekimu ya Allah. Dan semua kita bisa menunaikan haji atau umroh karena atas izinmu ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin, waj'alni lisanan sidqin fil akhirin, waj'alni min warasatin jannatin na'im. Allahumma taqabbal doa, taqabbal jami'atan fi ibadatina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalaminal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.